Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan tentang bagaimana cara wudu. Fasal berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wal mustahabbu liman faragha minal wudu'i ayyakula. Wal mustahabbu, dan disunahkan atau dianjurkan, liman faragha minal wudu'i, bagi orang yang telah selesai berwudu. Orang yang selesai wudu itu disunahkan. Disunahkan untuk apa? Ayyakula, untuk berdoa. Apa doanya? Doanya bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sunnah doa yang disunahkan setelah selesai wudu. Jadi setelah selesai wudu, setelah membasuh kaki sempurna, kemudian terus menghadap ke kiblat, lalu ngangkat tangan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau yang biasa kita lakukan adalah dengan mengangkat tangan lalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Begitu juga boleh. 5 ruya Umar radhiyallahu an. Ini berdasarkan riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu. Man tawaddo'a, siapa orang yang berwudu. Siapa orang yang berwudu. Man tawaddo'a, siapa orang yang berwudu. Fa ahsana wudu'ahu, kemudian ia memperbagusi wudunya. Bagaimana memperbagusi wudunya itu? Memperbagusi wudunya itu yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya, sebelum kita berwudu cuci tangan dulu. Cuci tangan. Idealnya sambil cuci tangan itu sudah mulai niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kalaupun seandainya tidak niat pada saat nyuci tangan itu, boleh niat pada saat kumur-kumur. Pada saat kumur-kumur itu boleh berniat. Kalaupun seandainya pada saat kumur-kumur tidak berniat atau belum berniat, boleh kumur-kumur berniat pada saat kita membasuh hidung atau istinsyak. Kalau seandainya pada saat istinsyak belum juga sempat berniat, maka pada saat basuh wajah itu sekurang-kurangnya pada saat basuh wajah. Lalu bagaimana kalau berniat pada saat basuh kepala? Wudunya tidak sah. Jadi niat itu selambat-lambatnya adalah pada saat kita membasuh wajah. Itu niat berwudu. Jadi fa'ahsana wudu'ahu, memperbagusi wudunya itu adalah wudunya disempurnakan, sunah-sunahnya disempurnakan. Pada saat basuh kaki, jari-jari kaki disela-selai. Saat basuh muka, di sini ada jenggot. Kalau ada jenggot, jenggotnya disela-selai begini ya, disela-selai. Jenggotnya disela-selai begitu. Fa ahsana wudu'ahu, memperbagusi wudunya. Man tawaddo'a, siapa berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian memperbagusi wudunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khalisan min qalbihi, fatahallahu lahu thamaniyata abwabil jannati yadkhuluha min ayyi babin syaa. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Nasai, oleh Ibnu Majah dan Imam Darimi, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Jadi siapa orang yang berwudu kemudian memperbagusi wudunya, man tawaddo'a, siapa yang berwudu fa ahsana wudu'ahu, kemudian memperbagusi wudunya, summa qala, lalu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, khalisan min qalbihi, ikhlas di dalam hatinya, betul-betul nyumber dari hati, ikhlas karena seneng, karena seneng hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, senang melakukan wudu itu tadi. Fatahallahu lahu thamaniyata abwabil jannah, Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga. Orang yang membaca doa sesudah wudu, membaca doanya itu karena ikhlas, bukan karena orang di sebelahnya. Membaca wudu karena ikhlas, bukan karena ada calon mertuanya. Membaca wudu karena ikhlas, bukan karena siapa-siapa yang ada di sekitarnya. Maka kholisan min qalbihi, ikhlas dari dalam nurani hatinya itu, maka fatahallahu lahu thamaniyata abwabil jannati, Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga. Masya Allah, 8 pintu surga itu bukan sedikit, 8 pintu surga Allah akan bukakan untuknya. Yadkhuluha min ayyibabin sya'a, 8 pintu surga itu boleh dia masuki dari mana saja dia mau masuk ke pintu 1 boleh, mau masuk ke pintu 2 boleh, diawali dari pintu 3 boleh, mau masuk dari pintu 4 boleh, mau masuk dari pintu 5 boleh, mau masuk dari pintu 6 boleh, dari pintu 7, dari pintu 8 boleh, min aibabin sya'a, dari pintu mana saja dia mau boleh masuk. Itulah keuntungan kalau kita selesai wudu kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau doa lengkapnya yang biasa kita lakukan sehari-hari, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suci, wa ja'alni min ibadika sholihin, dan jadikan aku termasuk hamba-Mu yang soleh. Jadi setiap kita selesai wudhu melakukan doa itu, membaca doa itu ikhlas karena Allah di dalam hati, nyumber dari hati ikhlas itu, bukan karena siapa-siapa. Fatahallahu lahu thamaniyata abwabil jannah, Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga. Wa yadkhuluha min ayyibabin sya'a, dan boleh dimasuki dari pintu mana saja. Wa yustahabu ayyakula aidan, boleh juga setelah berwudu itu untuk berdoa, selain doa yang itu tadi ada doa yang lainnya lagi. Boleh juga. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya. Kalau tadi tidak mau doa pakai ini juga boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh juga seperti itu. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, segala puji bagimu, wahai Allah, maha suci engkau wahai Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. 5 ruya Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau doa yang pertama tadi itu adalah riwayat dari Umar bin Khattab. Riwayat dari Umar bin Khattab, doa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa yang melalui riwayat Umar bin Khattab. Kalau doa yang melalui riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa melalui riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, siapa orang berwudu, wa qala, lalu dia berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kataba fi raqqin thumma taba'a bitabi'i falam yuksir ila yaumil qiyamah. Jadi orang yang berwudu, menurut riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang berwudu, man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, kemudian setelah wudu tadi dia berdoa, Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kataba, Allah akan tulis fi raqqin, di dalam kulit yang berwarna putih, atau bahasa kita sekarang adalah di dalam kertas putih, summa taba'a bitabi'in, kemudian kertas putih itu atau kulit yang berwarna putih itu akan dijaga. Kalau sekarang itu dilaminating, akan dilaminating. Kenapa dilaminating? Biar awet tidak rusak-rusak. Falam yuksir ila yaumil qiyamah, dan tidak akan rusak, tidak akan pecah, tidak akan hancur sampai hari kiamat. Masya Allah. Orang yang membaca doa sesudah wudhu orang yang membaca doa sesudah wudhu, menurut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, setelah berwudhu dia berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kataba fi raqqin, maka Allah akan tulis di dalam kertas, di dalam kulit yang berwarna putih, summa taba'a bitabi'in, kemudian dicetak atau dilaminating, lam yuksir hatta yaumal qiyamah, tidak akan hancur, tidak akan rusak sampai hari kiamat. Falam yuksir ila yaumil qiyamah, tidak hancur sampai hari kiamat. Wa yustahabbu liman tawaddoa, dan disunahkan untuk orang yang berwudu itu alla yang fadho yadahu, agar untuk tidak mengelap tangannya. Jadi kalau selesai wudu, tangan ini nggak usah dilap, dibiarkan saja basah, dibiarkan saja, nggak apa-apa, jangan sampai dilap. Itu disunahkan seperti itu. Ingat, sunnah bukan wajib. Jadi kalau selesai wudu jangan mengelap tangan, jangan mengeringkan bekas anggota wudu itu, maksudnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum fala tangfadu aydiyakum, apabila kalian berwudu jangan engkau lap tangan kalian. Nah, jadi pada saat kita berwudu jangan mengelap tangan. Kenapa kok tidak boleh mengelap tangan? Karena itu adalah bekas wudu. Dalam riwayat lain dikatakan, kenapa kok kita tidak boleh mengelap tangan, tidak boleh mengelap muka, tidak boleh mengelap kaki? Dalam riwayat lain ada dikatakan, dosa-dosa orang itu akan mengalir bersamaan dengan mengalirnya air tersebut. Dosa-dosa tersebut akan mengalir bersamaan dengan air yang mengalir di tangan. Dosa-dosa tersebut akan mengalir bersamaan dengan air yang mengalir di
di kakinya. Maka pada saat berkumur-kumur berwudu, maka akan mengangkat dosa yang disebabkan dari mulut. Ketika kita beristinsak, maka dosa itu akan mengalir bersama air yang dimasukkan ke dalam hidung. Ketika kita membasuh muka, maka dosa itu akan hilang, akan mengalir bersama air yang turun dari muka ini. Ketika kita membasuh tangan, maka dosa itu akan hilang, akan mengering, akan mengalir bersamaan dengan air yang mengalir di tangan. Ketika kita membasuh kaki, maka dosa yang disebabkan oleh kaki akan mengalir bersamaan air yang mengalir di kaki itu. Itulah yang disebut dengan menyempurnakan wudhu. Orang yang menyempurnakan wudhunya, man tawaddo'a, siapa berwudhu, fa ahsana wudhu'ahu, kemudian menyempurnakan wudhunya, summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Orang yang berdoa seperti itu, kataballahu, fatahallahu, Allah akan bukakan, fatahallahu lahu thamaniyata abwabil jannati, Allah akan bukakan 8 pintu surga, wa yadkhuluha fi ayyi babin kana, boleh dimasuki dari pintu mana saja, wa yadkhuluha fi ayyi babin sya'a, boleh dimasuki dari pintu mana saja yang dia mau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.